Ya Allah, astagfirullah. Coba. Lu dari samping kayak kelomang. Aduh. Masih ganteng. Tetap ganteng lah. Dunia nggak adil. Udah ganteng, jago olahraga. Untung lu nggak jadi pelawak. Superhero yang nggak pernah mati apa? Superman. Salah. Apa? Aquaman. Kok Aquaman? Aku aman. Tiba-tiba memang ada schedule di festival besar lah di Indonesia gitu. Iya. Lu perform gitu. Iya. Terus negara nelfon, lu masuk timnas ul. Gimana? Nggak mungkin tiba-tiba Pak Erick Thohir, Paul, salam kenal ini Pak Erick ya. Iya. Nggak mungkin dong. Mas Anang sempat kritik pedas. Bilang apa Mas Anang? Aku sih no. Ya. Dulu jawab apa? Aku sih yes. Kau membuatku mengerti hidup ini dan terwujud harmoni. Oh iya. Lo pengen nongkrong pagi siang sore bakalan seru kalau nongkrong rame-rame ngobrolin motor atau ngomong apa aja. Siapin itu kopi, Knal Podcast is in the house. Knal Podcast, Knal Podcast, Knal Podcast. Pikirannya diisi. Knal Podcast, Knal Podcast, Knal Podcast. Sambil ketawa tiwi. Knal Podcast, Knal Podcast, Knal Podcast. Si podcast paling the best. Knal Podcast, Knal Podcast. Gak kenal? Gak podcast. Knal Podcast. Berani-beraninya nih. Di studio ada yang lebih ganteng daripada gua. Nggak bisa kayak gini. Kalau tahu semua ya. Kalau gua lewat kerumunan cewek, semuanya pada becek. Matanya nangis maksudnya. Gopar lewat. Takut dipalak. Matanya becek, takut dipalak. Apakah dia lebih ganteng daripada gua, teman-teman? Berdua-berduaan nggak ngeri gancet loh. Tenang, gue punya satu metode dari sohib gue bernama Omle agar bisa memusnahkan kegantengan dia. Nih, wih motornya cakep nih. Untung bawa kunci teh gue. Keren lah, no, paling syadu body tuh klasik, elegan, ya gak? Nih dia nih, helm pemusnah kegantengan. Sebelum nyoba ke temen gue pengen nyoba ke penonton. Nah ini dia nih. Yuk, boleh tunggu gue koreksi. Ini kan helm pemusnah kegantengan. Jadi mesti yang ganteng. Maaf, duduk lagi. Gak. Ini namanya Jai, tepuk tangan buat Jai dong. Dia Grand Gang juga. Nonton live di sini di Knal Podcast. Jai, coba. Ya Allah, astagfirullah. Coba. Lu dari samping kayak kelomang. Dorong gerobak ntar. Dia kalau bisa ada gujalakan gini, lama-lama rotet. Jai, tepuk tangan buat Jai dong. Sekarang kita nyobain pakai ke Nyoman Paul. Man, diri man. Oh, ini berdiri nih. Ya. Okay. Silakan pakai man. Oh iya boleh. Oh gitu. Coba. Aduh. Masih ganteng. Tetap ganteng. Ganteng lah. Nggak adil dunia nih. Ganteng loh. Duduk. Masih ganteng. Masih Gue ganteng. nggak kuat deh kalau di sini terus soalnya kayak kegantengan ke Paul. Udah, nggak kuat di sini. Bye. Nanti gue balik lagi. Iya, Nyoman Paul, belum. Udah boleh buka ya? Apa masih pakai? Belum, tahan. Oke, siap. Nyoman Paul adalah rival gua di dunia olahraga. Bener. Voli, sepak bola, tong setan apalagi? Maling-malingan. Iya. Semuanya jago. Iya. Dunia nggak adil. Udah ganteng, jago olahraga. Untung lu nggak jadi pelawak. Kelar tuh. Kalau jadi pelawak udah lucu, ganteng, terus jago olahraga, kelar semuanya. Superhero yang nggak pernah mati apa? Superman. Salah. Apa? Aquaman. Kok Aquaman? Aku aman. Bener.
Boleh dibuka nyaman Boleh, Paul? oke. Siap. Iya. Terima kasih. Ini taruh di mana ya? Sini Sini aja ya. Nyoman Paul adalah orang yang kemarin menang voli di Vindes. Kebetulan yang menyerahkan piagamnya, medalinya adalah siapa? Mister Gua. Gofar. Karena satu hal, gue melihat anak didik gue berhasil. Oh iya benar. Maksudnya skillnya 11-12 sama gue gitu kan ya. Iya. Bangga lah ya. Gue pas di panggung gini, pas salaman. You are the next Gofar, man. Kayak, terima kasih bang. Emang saya menunggu predikat itu katanya. Perasaan kemarin nggak gitu. Gitu ya? Iya. Perasaan nggak gitu kemarin. Enggak. Tapi voli jago lu, jago banget ya. Nggak, ya bisa aja lah. Apa aja olahraga yang lu bisa sih? Voli, bola, apa ya? Mungkin bulu tangkis. Terus Tapi yang apa single ya. Terus apa lagi? Apalagi Basket bisa ke basket? basket peraturannya tahu tapi nggak pernah. Nggak. Nah kalau bola kan kita udah tahu lah ya, Iya, nanti kita iya, ngobrolin iya. bola. Benar, Tapi benar. voli belajar dari mana lu? Voli dari kampung halaman Wah lu kamu halaman di mana? di Lovina, Singaraja, Oh Bali. Bali. Yui, 3 jam dari Bandara. Seminyak. Seminyak, benar Iya, ya, 3 3 jaman jam. lah, benar. Ada teman gue tuh Bagus Wirate di sana. Bagus Wirate, iya tahu tuh. Musisi Artis- terkenal di Bali lah. Musisi Bali lah, musisi Iya, Bali. keren dia. Tahu, cuma belum pernah ketemu sih. Oh di Singaraja Iya, loh. Singaraja. Oh, dari Mungkin- kecil di sana, Ul. Dari kecil. Pendidikan di sana. Nyokap bokap juga di sana dari kecil. Keluarga nyokap sih sama nyokap. Oke. Kalau bokap di luar. Di Swedia. Di Swedia. benar. Lu pernah ke Swedia nggak sih? Dulu SMA di sana. Nah, SMA di Swedia berarti ada eskul kayak olahraga dong. Memang dulu sekolahnya bola sana. Oh, sekolah bola. Iya, sekolahnya bola di sana. Lu di sana ada sekolah bola? Ada. Ada pensinya nggak sih sekolah bola tuh? Ada. Biasanya hiburannya bola adil itu tau gak? Oke, sekolah bola ada pensi, J. Sekolah bola di sana berarti jatuh cinta sama bola itu sejak kecil. Sejak kecil. Cuma benar-benar seriusinnya SMA. Oh, SMA. Nah, Terus lu merasa ini gue jago di bola ini tuh kapan tuh? selalu ngerasa jago sih. Enggak, canda. Pura-pura. Enggak. Enggak pernah sih karena di sana tuh sama rata semuanya. Tunggu deh. Bocah-bocah di Swedia kalau main bola, kipernya pakai sendal nggak di tangan? Enggak sih, lebih ditinggal gawangnya pakai bataku. Tarkam-tarkamnya ada nggak sih Swedia? Ada. Ada. Iya, biasanya si Ajan Agung tuh. Aku. Bukan ya? Beda. Tapi akhirnya lu merujuk ke profesional tuh tahun berapa? 2018. Oke. Jadi umur 17 waktu itu. Nah, lu pernah mengeluarkan statement bahwa sepak bola di Swedia tuh lebih sehat dibandingkan Indonesia. Jujur ya. Dari segi apa tuh? Contoh yang paling signifikan. Contohnya pembinaan usia mudanya. Di sana udah jauh lebih terstruktur. Liganya jalan, usia mudanya juga jalan. Liganya 10 bulan, usia mudanya juga liganya 10 bulan. Kapasitas dan kualitas latihannya. Oke. Ya yang juga dipadai dengan prasarana yang jauh lebih maju sih. Oke, itu yang bikin sehat. Itu yang bikin sehat. Tapi nggak memungkinkan juga Indonesia akan seperti itu. Pasti akan seperti itu. Iyalah, kita berdoa buat sepak bola Indonesia biar makin syahdu ya, Ga. Biar lolos Piala Dunia juga. Amin. Kalau lolos Piala Dunia kayaknya internet rusak gitu ya. Iya, langsung duduk gitu. trending topik di mana-mana. Akun yang dicari pertama 433. Yoi, pasti. Nah, tapi kan soal Piala Dunia nih. Lu punya rencana dari Swedia memutuskan nih tiba-tiba ke Indonesia. Benar. Buat ngejar U20 waktu itu ya? Waktu itu 2020. Tiba-tiba Covid. Benar. Terus tiba-tiba liga cancel. Liga cancel semuanya. Iya. Ya mungkin itu yang namanya belum rezeki. Iya. Tapi nggak mau menjadikan itu juga sebuah alasan. Ya memang hidup kadang ada yang nggak bisa digapai. Oke. Nah, klub lokal pertama yang lu main apa di Indonesia? Di Indonesia Barito. Deket Blok M dong situ, bukan? Iya, Jalan Barito. Beda. Barito. Beda ya, maaf. Barito, anaknya Naruto. Wah, Barito. Itu Barito. Boruto. Boleh juga Iya. jadi. Jangan lucu-lucu lu, ntar pada demen malu. Sekarang masih Barito? Enggak. Enggak, sekarang udah Udah nggak main. full musisi.
Berat. Musisi parah. Tapi Nyoman Paul bukan sekedar anak bola, dia anak motor cuy. Namanya Nyoman Yamaha Paul. Tapi bener dulu SMP. Motor apa yang lu? Motor pertama Ya. Yamaha Jupiter MX 2009 clutch. Apalagi motor lagi? Kalau dulu road race pakainya Jupiter Z 2004 kalau nggak salah kepalanya burung hantu. Oh, Jupiter Z. Jupiter Z kan. Kan ada 2 tipe tuh. Itu yang buat road race. Buat road race. Ya, lu tipe yang mana? Ada 2 kan? Karena anak-anak remaja di Bali, kayaknya seluruh Bali sih suka otomotif. Jadi Paul pakai Jupiter Z untuk underbone 125 cc, yang Yamaha untuk drag 300 cc. Yang MX tadi? Jupiter MX. Stang jepit dong? Stang jepit, full drag itu. Kalau orangnya bilang rangka jongkok. Lu bisa jamet banget ya. Dulu itu balapan kalau resminya 201 M. Terus kalau road race ya road race. Biasanya road race itu biasanya kalau dulu tuh ada di GWK 1. Ya. Sama di kantor Bupati Kabupaten Jembrane Negara. Kalau drag kan lurus kan, 201 M meter. 201 M. Kalau road race pakai tadi Jupiter Z. Jupiter Z. Ke Jurnas dulu. Serius lu? Serius. Ikut ke Jurnas? Sumpah. Pakai Yamaha. Pakai Yamaha MP3. Pemula karena MP1 MP2 kan sidit kan. Pernah juara gak? Juara 3 sama juara 4. Juara 1 komeng gak? Bukan. Karena kan yang lain ketinggalan. Iya. Pakai baju compang-comping, yang lain ketinggalan. Tepuk tangan buat Nyoman Paul. Itu 2014 apa 2015? Mumpung ada klien, kita ngejilat dulu ya. Tapi beneran. Iya. Motor Yamaha apa lagi yang lu punya? Kalau daily sekarang pakai WR 250. Oh, trail, berat. Ini lu bohong apa enggak sih? Enggak ya, bener ya? Bener. Berarti motor lu Yamaha semua? Bener. Nanti kalau nggak percaya tinggal ada Facebook Nyoman Paul Fernando Aro tuh. Iya. Facebook tuh. Coba foto-foto dulu ada di sana. Gue masih main Facebook tau, buat marketplace. Iya, buat POB. Iya, masih. Pasar online. Iya. Eric King katanya lu punya. Eric King. Terus tapi udah dijual. Soalnya Eric King kan dari masa ke masa tuh dan sekarang nilai marketnya masih terjaga banget kan. Sarap cuy. Iya kan. Sarap. Salah satu wishlist Paul mau pengen kalau ada yang jual Eric King sini yang masih ori semua tolong. Iya. Tolong ya, minta tolong banget. Tapi kalau di Bali sih emang paling enak motor emang paling enak. Karena apa? Banyak banget jalan-jalan tutup buat upacara-upacara. Bener. Sama luas jalannya sebenarnya masih ya mirip-mirip Jogja nggak sih sebenarnya? Kalau dari satu tempat ke villa mau ke beach club atau segala macam tuh enak naik motor. Apalagi motornya Yamaha, mantep banget. Bagus Gofar ngejilat, guys. Perpanjang Kenal Podcast 2 season lagi, guys. Tapi kalau orang Bali kalau nongkrong di mana sih pasti lu udah bosan sama beach club yang mewah gitu kan? Kalau Paul justru bukan bocah selatan. Bukan orang-orang Canggu dan Pasar, lebih banyak main di Singaraja sih. Oke. Tapi kalau sekali-sekalinya weekend gitu pasti ke selatan. Denpasar gitu-gitu. Makan malam doang tapi. Nggak mungkin aneh-aneh dong. Nggak mungkin lah. Ngapain? Nggak mungkin. Ngapain? Iya. Kita ke Bali liburan ya pasti makan. Tapi emang seseru itu di Bali. Seseru itu. Iya, pada akhirnya dari SMA ke Bali kan pasti ada keputusan besar kan akhirnya memilih di Bali. Akhirnya karena memang juga teman sama keluarga di Bali dan sampai hari ini pun kalau pulang masih ya karena mama di sana kan, keluarga mama di sana selalu akan pulang ke Bali sini. Lu masih bisa ngomong bahasa Swedia gak? Swedia bisa, 75%, 80%. Buat teman-teman silakan nonton Kenal Podcast di channel YouTube ya, Ma. För alla som kollar den YouTube, gå direkt och kolla Kanal Podcast på YouTube. Skriv bara Kanal Podcast och sen du kan hitta mig och Mr. Gofar här. Tepuk tangan buat Ibrahimovic ya, guys. Ibrahimovic. Ini dia, Ibrahimovic. Belum ya? Lagi di Bali loh dia. Iya. Kemarin ke Singapura tuh. Iya, kemarin dugem katanya. Enggak ya? Di sana dia jadi hero di Swedia tuh. Di sana ya King Selatan lah sebutan di sana. Jadi dia punya rumah di Stockholm, ibu kotanya. Itu benar-benar di tengah kalau secara geografis ya bukan tengah-tengah banget, tapi salah satu
Pokoknya tengah-tengah kota rumah dia tuh. Hmm. Jadi ada mall, ada sekolah, bodo amat. Yang penting rumahnya dia tengah-tengah itu. Gak ada yang berani ganggu tuh. Weh, bongkar weh nggak? Enggak ada lah. Iya, oh lagi di Bali dia. Lagi di Bali. Kayak Sumbawa deh sekarang. Oke. Kemarin di Bali. Pengen ngikutin jejak lu kali dari di Swedia pengen hijrah ke Bali. Iya, dia kesini mau ikut Indonesian Idol lagi. Lagi nungguin audisi. Indonesian Idol apakah bentuk pelarian lu karena aduh bola kayaknya nggak oke nih gitu? Karena waktu itu lagi pitchingan Bayangkara FC. Jadi setelah liga di stop gara-gara ricuh di Kanjuruan, berselang beberapa bulan tawaran lagi di Bayangkara. Bayangkara base-nya di PT IKA, ke Jakarta lah Paul. Terus nunggu kejelasan untuk lanjut liga bulan Januari. Lagi di mes, Bang. Terus nge-scroll HP aja. Terus ada di explore gitu, open audition Indonesian, ya itu ajang pencarian bakat itu. Jadi ikut tuh? Pesen gokar tuh. Langsung tuh? Emang boleh dari mes? Boleh, karena lagi libur kan. Oh lagi nggak ada, belum lagi nunggu. Lagi nggak ada latihan. Lagu apa yang lu bawain? Biasa, Bob Marley. Oke. Redemption Song. Wah, deng dong deng dong deng 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 dong deng. Kurang jetem deng deng dong deng dong deng dong deng 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 dong deng deng deng. Oh, Peter Pan. Itu bawain Redemption Song sama lagunya Padi, Harmoni. Kau membuatku mengerti hidup ini dan terwujud harmoni. Ya itu. Gila, itu lagu itu. Iya. Gokil juga lu. Bener. Jadi 2 lagu lu bawain? 2 lagu itu. Cuma PD-nya 2 lagu itu doang. Karena harmoni itu biasanya lagu perpisahan SD sama SMP tuh. Oh gitu? Jadi bawainnya pas sekolah. Lu sekolah di mana sih? Gue kok Gelang Sipatu Gelang ya? SD, SMP di Bali. Oh. Lulus SMP, SMA di Swedia. Terus akhirnya juara 4. Bukan juara sih, top 4 ya? Top 4. Iya. Kalau juara mah 1 ya. Juara 1 siapa sih? Juara 1. Delon ya dulu ya? Bukan. Bang Diri. Ada teman Paul, Salma. Juara 2-nya Nabila, juara 3-nya si Roni, juara 4-nya Paul. Kan pernah ada komentar-komentar pedas nih. Apa tuh? Dari juri-juri kan. Oh iya. Lu pernah gak sih dalam hati ketika ada juri ngomong gitu kan, ngomentarin performer lu gitu, performing lu kan. Iya. Lu pernah gak sih tersirat dalam hati ngomong gini, sotoy lu. Enggak lah. Hey. Oi. Enggak. Enggak pernah. Enggak pernah ya? Karena iyalah, jangan. mereka kan senior lah. Iya. Dan udah lama di dunia entertain dan musik, jadi tentunya nggak bisa dipungkiri secara teori dan juga praktek ilmu mereka lebih dari Oh, benar. Ya, gitu. Aman jawabannya. Harus aman. Siapa yang komen Anang ya? Mas Anang sempat kritik pedas. Bilang apa Mas Anang? Aku sih no. Ya. Katanya gitu? Iya. Ke lu? Iya. Lu jawab apa? Aku sih yes. Makanya kenapa jurinya ada beberapa juga untuk menyatukan persepsi juga. Oke. Jawaban aman lagi tuh kan. Aman gila. Banget tuh. Aman gila. Iya. Tapi pada akhirnya lu single lu apa yang Iya, salah satunya Tunggu Apa Lagi. Tunggu Apa Lagi. Iya, itu. Itu Tapi diciptainnya pas lagi audisi enggak? enggak. Pertama-tama Paul nggak pernah kebayang jadi musisi kan. Karena memang dari kecil tuh Paul tuh selalu all out tuh di olahraga. Oke. Maksudnya awalnya otomotif, tapi waktu sebelum otomotif juga bola. Pada akhirnya SMP memutuskan untuk fokus bola dan bercita-cita memang pengen jadi pemain bola. Iya. Tapi kalau musik tuh dari dulu mama sih. Nyokap. Nyokap. Nyokap tuh sering nyanyi? Bukan, keluarga mama itu banyak seni. Jadi almarhum kakek juga seorang dalang. Jadi dia pemain wayang gitu. Wayang? Oke. Terus om juga, bukan om yang tadi, adiknya.
Terus kakek lo ngomong ke om lo gini. Pancen oh iya. Adanya om juga pemain gamelan, mama juga penari. Jadi tumbuh besar istilahnya mungkin sering sama nada gitu. Tunggu deh. Penari Bali, penari Bali. Dalang wayang kulit. Wayang kulit. Oh, Wayang kulit. Oke. Jadi mungkin ya genetik seninya dari sana. Gue pernah ke beberapa Banjar di Bali kan ya. Iya. Waktu itu kan lagi mau ada ogo-ogo kan. Benar. Biasanya kan anak mudanya kan Benar. ngumpul di Banjar Ngumpul kan. sana. Di aulanya kan. Di aulanya benar. Gue nyoba yang cek tuh. Oh, ceng iya. Iya. Susah cuy. Susah. Ceng. Jadi udah kalau kayak death metal. Iya. Dari situlah iya. jiwa seni muncul. Dan memang kalau dulu kumpul-kumpul anak-anak muda sana kan kalau ke pantai pasti dong bawa gitar. Iya. Ya, pantai masak-masak lah. Musik tuh selalu ada. Pada akhirnya ternyata jawabannya musik. Musik. Lu gila lu di Spotify tuh streamingnya udah banyak banget itu. Iya, itu juga karena mungkin yang support Paul juga, fanbase Paul juga mengenalkan Paul untuk kalangan yang lebih luas. Jadi thank you juga. Paul mau say thank you ke Paul Moon. Paul Moon tuh fanbase Paul. Wih. Gitu. Namanya Paul Moon. Paul Moon. Oke. Ya. Terus itulah fanbase yang akhirnya Ya, benar. mensupport lu. Tanpa mereka juga susah juga untuk promosiin lagu, terus mengenalkan Paul secara pribadi sebagai musisi. Karena kan di awal-awal tuh pasti gambling juga kan. Mungkin sampai hari ini juga bola sama musik, main bola atau musik ya sebenarnya sekarang udah pengen lebih dikenal sebagai musisi kan. Tapi misalnya gini, lu tiba-tiba memang ada schedule di festival besar lah di Indonesia gitu. Iya. Lu perform gitu. Iya. Terus negara nelfon, lu masuk timnas ul. Gimana? Karena sebagai orang yang patriotnya tinggi ya. Pola kan aku sih no. Enggak. Wah, itu berat itu. Iya. Tapi realistis pasti musik lah. Enggak mungkin tiba-tiba Pak Erick Thohir, Paul, salam kenal ini Pak Erick ya. Iya. Enggak mungkin dong. Gini Pak Erick. Ul, kapal balik ul, pulsa mau habis ul. Enggak sih. Tapi kalau ngikutin bola selalu ngikutin bola. Tapi lu mau nggak tiba-tiba jadi timnas? Ya nggak bisa dibohongin mau sih. Iya. Mau sih. Tapi nggak segampang itu kan, sekarang level timnas juga udah jauh lebih berkembang kan, jauh lebih maju. Dan itu bagus banget tuh. Menurut gue industri olahraga di Indonesia tuh lagi seru-serunya. Bener. Bola, basket gitu basket kan. tuh kemarin juga Dewa menang kan. Dewa menang lawan PJ kan. Iya, ini for the first time kan. For the first time. Jadi kayak ada timbul gairah-gairah baru gitu. Bener. Voli juga ada kayak misalnya Vindes. Terus kayak beberapa teman-teman bikin acara yang serupa juga itu kan lagi menggaungkan. Main padel sempat nyoba tapi sama Pak Desta kemarin. Tapi ya ngerasa nggak bisa nguasain gitu. Jadi nggak mau ngupload story. Enggak. Lebih ke bulu tangkis sih. Iya, badminton lah. Badminton. Ih, seru banget sih. Kan aku juga mau ngobrol di sini. Orang lagi enak-enak ngomongin olahraga lu dateng. Ya udah sih, tapi kan aku juga pengen ikut ngobrol deket-deket sama kakak. Oh iya. Ngapain? Masih lega ini. Tapi aku punya fun fact loh, kan Kak Paul atlet kan, main bola kan. Katanya kalau misalnya badan kita kan lentur nih, tapi kita nggak bisa nyium sikut kita. Dia bisa tau? Coba. Sebelum dia kita ajak menonton ini Oh, nih. coba. Coba Kak, sini Kak, coba Kak. Sini. Kita tes ya teman-teman, apakah kelenturan orang-orang di sini bisa seperti ini? Ya. Coba dijilat Kak. Coba. Jilat. Maju lagi. Coba. Lagi. Semua bisa, lu doang nggak bisa. Iya. Coba lagi. Coba. Nggak bisa. Coba. Ya nggak bisa. Coba. Ayo Ul, coba lu Ul. Nggak bisa. Coba, Ul, Kayaknya ayo. nggak bisa deh. Coba. Nggak bisa deh kayaknya. Kalau aku bantu. Bantu diciumin. Ya, Iya. gitu deh pokoknya. Bisa nggak Bang Gofar? Nggak bisa gua. Nggak bisa pasti.
atlet Muay Thai kali bisa ya? Iya. Mungkin. Kan lentur tuh. Tapi dia sambil marah, cium siku nih. Udahlah gagal tapi yaudah deh gue cuma mau ngasih tuh aja helmnya helm. ketinggalan. Oh, Mau iya. dipakein lagi. Enggak. Jangan dong. Tadi udah. Ternyata kita nggak bisa mencium siku Iya, sendiri. ternyata nggak bisa ya. Nggak bisa ternyata kita. Susah Ul. Jadi kepikiran Sentur ya? ada yang bisa nggak ya? Nggak bisa lah cuy. Ada ya? Nah, ada Dalsim tuh. Street Fighter ada, Street Fighter. Tapi kita ngomongin soal karir musik lagi. Oke. Banyak yang bilang bahwa Paul nih terkenal bukan karena suara, karena kegantengannya. Lu gimana menghadapi statement-statement orang-orang itu? Setidaknya mereka mengakui lu ganteng. Enggak lah. Biasa aja. Lu gak merasa ganteng cuy? Enggak, biasa aja. Gue jadi lusuh petantang-tantang gue. Gue punya muka kayak Yoman Paul, gue jalan Conor McGregor kayaknya. Apa ya? Tapi sempat ada isu kayak gitu kan dari bukan isu yang gede banget sih. Tapi lebih tepatnya itu yang membuat motivasi Paul. Jadi ikut ajang gini memang harus mengeluarkan sisi musiknya. Iya. Dan Paul suka digituin. Maksudnya dikasih sebuah tekanan gitu loh, dikasih sebuah challenge gitu. Ayo gitu. Apalagi sekarang kan pasangannya juga musik juga. Oh iya benar. Ya kan? Benar, musik juga dia. Kalau ketemu tuh suka, kamu suara satu ke suara dua ya nggak gitu ya? Kalau marah biasanya, Ada suara duanya? bisa nggak jangan suara dua? Gitu. Iya. Lu pacaran berapa lama lu udah? Baru kita. Kemarin nyamperin lo pas volley, gue inget banget tuh. Iya, benar dia Ih, nyamperin. romantis banget, Oh. gila. Enggak ya? Itu lu yang ngajak, datang dong gitu. Iya, enggak, dia kemarin juga janjian sama si Lini kali ini, mahal ini. Kan si Lini nontonin si Ki tuh. Ya. Ya udah, karena mereka juga dekat dari dulu kan. Jadi berdua nontonnya. Oke, iya tuh jadi, disorot tuh. Wih, Pak Ulum, sama dia, sama Keisha. Padahal Paul ngarepnya tuh yang sorot tuh Paul sama Bang Gofar. Iya. Iya kan? Paul bersama gurunya. Guru spiritualnya. Guru kejujurannya. Bersama Dimas Kanjeng. Iya. Tapi gimana cuy? Awal ketemu sama Keisha tuh gimana? Karena project musik juga. Karena kebetulan kita satu label. Ya udah, kemarin tuh ada project duet, terus nanyain. Tapi Paul emang dari dulunya pengen duet sama Keisha. Untuk unsur karakter suaranya. Belum naksir? Belum, nggak pernah. Masa sih guys? Serius. Belum ada. Sampai akhirnya ternyata karakternya merasa sefrekuensi. Yang deketin tuh lu dulu atau dia? Paul. Lu? Paul dulu. DM Instagram? Enggak. Langsung aja. Oh, telepon. Udah punya nomornya dong? Belum. Waktu itu apa ya? Abstrak sih, lebih ke nggak ada yang DM atau gimana. Oh, pas ketemuan aja gitu? Ketemuan aja. Lagi proyekan itu? Proyekan. Tapi setelah proyekannya sih baru dekat. Bukan pas proyekannya. Kita juga ada hubungan tapi nggak mau menomorduakan karir. Tetap nomor satu karir. Kalau di Bali itu istilahnya nilai taksunya, nilai seni dalam sebuah karyanya. Iya. Jadi sampingkan ego. Yang penting kamu all out di karya senimu. Berat. Gitu. Sepertinya emang obrolan-obrolan itu kan memang harus diucapkan ya biar jelas iya, aja. Biar gitu. jelas aja. Dan tidak ada yang namanya cemburu-cemburu nggak jelas gitu kan? Enggak. Iya. Sama sekali. Yang paling cemburu lu apa dia? Belum ada sih. Belum ada? Sejauh ini belum ada. Kayaknya biasa-biasa aja gitu ya? Biasa-biasa aja. Oh ya kan udah diobrolin. Udah diobrolin. Komunikasi itu yang paling penting, ya enggak? Biar kita tahu seberapa syahdunya perjalanan cinta kita gitu kan. Ngomongin cinta tidak akan terlepas dari bucin. Gofar 2025. Iya. Tapi kalau pacaran gini sih, kita seringkali nggak sadar kalau kita tuh, emang tuh bucin kayak gini ya, gitu. Yang nilai tuh teman gitu. Lu pernah di fase itu dong, pasti dong. Lu bucin gila lu, Ul. Yang pertama kali bucin tuh Naif. Naif? Iya. Oh, Naif? Benar. Apa? Iya, 500 ribu. Oh, waduh. Ya nggak sih?
Bucin bunci untuk mencinta. Bucin tuh benci untuk mencinta. Kok gue malah keinget mukanya Jarwo ya? Jarwo bucin. Jarwo bucin. Ke Om Jarwo ya gitu. Apa ya? Tipikal pasangan yang kayak gitu kali ya? Iya, dewasa lah udah. Ya, yang bukan yang bodo amat juga, lebih ke harinya gimana gitu. Iya. Aman semuanya, aman. Lu tipe yang kabar-kabaran atau recap di ending hari gitu kan? Tadi recap di ending hari. Oke. Iya. Lebih enak gitu ya? Lebih enak kan gitu. Biar nggak ganggu kesibukan Iya, nggak hari mau itu. kesibukan. Kalaupun dia mau japri, mau ngabarin, terbuka Terbuka aja. Begitupun sebaliknya Paul gitu. Tapi nggak ada aturan-aturan gitu ya? nggak harus nge-force kayak aku udah sampai di sini, aku udah sampai gini. Enggak. Kok kamu nggak ngabarin sih? Kamu nggak ngabarin? Coba videoin sekitarannya gini. Wah. Berat-berat. Iya. Kedewasaan lah dalam berhubungan. Kedewasaan. Iya. Karena kalau ketika sama-sama penyanyi, saling support, nggak banyak drama, kan kita berkarya juga enak oh. Iya, benar. Iya, siapa tahu lu mengeluarkan karya-karya baru lagi. Benar. Masuk Emmy Awards lagi. Amin, semoga. Iya. Kemarin masuk ya? Kemarin tahun lalu masuk. Widih, kategori apa? Kemarin pendatang terbaik. Berat. Nominatornya siapa itu? Nominatornya kemarin siapa ya? Lu, Limba, terus siapa lagi sih? Oh. Paul Limbat, ini Oki Rengga. Oki Rengga. Limbat nyanyi apaan? Pantomim. Tapi ketika lo, wah gila nama gua sudah diterima masyarakat nih, terbukti dengan AMI Awards gitu. Bangga sih, tapi ya nggak mau terlalu dalam kebanggaan juga. Hari ini apa lagi yang harus dibuat? Wih. Lu udah punya lagu-lagu yang belum lu publish dong? Kemarin 2 bulan lalu udah sempet rilis album. Judulnya Luap. Dibalik Paul. Oh. Iya, anak Malang dia ya. Anak Malang. Namanya dibalik-balik. Iya. Seru lah ya. Seru. Antara musisi pacar-pacaran ya enggak? Sekarang malah lebih ke Paul tuh lebih pingin mendalami per-engineeringan Audio? software audio. Oh, yang sound horek itu tuh? Bukan. Nah, nanti jam 3 datang di sini. Iya. Katanya mau setting knalpot brong di sini katanya. Terlalu lama, mata hitam gitu. Terus pas interview, sebenarnya saya bukan penemu soundnya. Saya cuma kru yang soundcheck aja. Ikutin ya ternyata. Oh, lu pengen belajar mixer segala macam gitu-gitu ya? Pengen. Karena harus tahu nggak sih? Iya. Harus tahu dong, bukan sekedar penyanyi yang harus nyanyi terus giliran misalnya ada problem di metronom gini-gini Gak paham. Komplain gak paham, enggak dong. Harus ada teorinya juga. Jadi untuk masa depan juga bagus untuk kita. Ilmu kan nggak ada yang jelek ya kalau nggak salah. Iya. Boleh kalau gue ke Bali kita jumpa-jumpa. Tapi lu Jakarta harus, ya? ayo ke Bali. Lu di Jakarta kan tapi? Di Jakarta. Kemarin ketemu kan. Jadi lu lagi sama cewek lu di situ? Sama Keisha. Terus Bang Oval juga sama teman-temannya kan? Teman-temannya. Iya. Iya, sama teman-temannya kan? Iya. Iya, nggak mau ganggu. Iya. Gitu. Tapi kan ya senang-senang aja lah. Senang-senang. Gitu Kan nyari musik jazz. Iya kan, Iya. Gofarnya jazz banget anaknya. Parah. Jazz parah. Itu tuh. hiburan, healing. Biar healing. besoknya kerja enak lagi. Gitu kan. Sama berarti. Lu main PES? Enggak? Paul main Tekken. Oh, ada namanya Paul di Tekken. Iya, pukulan matahari tuh. Yui. Kan rambut begini kan? Iya. Sekarang udah iya. Udah jauh. Udah 3 generasi. Itu healing gue tuh kalau lagi main PS. Oh, main PS ya berarti ya. Di semua hiruk pikuk masalah yang terjadi sama hidup, drama itu kalah dengan main PS. Dan cil-cilan ke tempat yang gue bilang waktu itu. Benar. Kayak udah besoknya enak banget. Benar. Ya pasti kita semua pernah punya drama dalam hidup. Benar. Terutama lo. Gue ngeliat lo di beberapa podcast soal hidup lu masa dulu. Oh iya. Lu sama keluarga. Iya. Akhirnya kayak, karena gue juga mengalami divorce kan. Iya. Tapi apakah dari semuanya
lu menemukan sesuatu kayak ini nih, harusnya hidup itu tuh kayak gini nih? Ya kalau sekarang udah jauh, udah berdamai. Iya, iya. Karena kan udah terjadi lah ya gitu. Tapi mungkin dulunya kenapa masih susah nerima? Mungkin masih di fase remaja, terus emosinya unstable, terus belum menemukan karir yang memastikan banget gitu. Sekarang jadi punya mimpi. Iya. Konklusi dari semua masalah yang terjadi adalah kalau gue tidak melewati masalah ABCD, gue nggak akan jadi E nih. Bener. Iya. Itu. Karena itu pasti alur ceritanya udah beda tuh. Iya. Kalau gue nggak punya masalah itu tuh. Bener. Jadi ternyata semesta tuh mempertemukan masalah-masalah tuh biar gue menjadi orang yang seperti ini. Bener. Gitu. Mungkin dulu Paul mengakui dulu lebih banyak menjadikan itu sebuah pelarian. Saya kalau ada salah dikit di hidup pasti nyalahinnya itu. Iya. Tapi sekarang Paul sadar pilihan cuma dua, mau berlalu dari sana atau mau membuktikan untuk berdamai. Berat. Paul Taken keren juga nih Paul Taken ya. Temennya Huarang. Sama Hanabi ya. Tapi thank you banget Ul, udah main-main kesini. Ya. Oh ya, Paul juga mau nitip salam dari teman-teman Paul, maksudnya seangkatan Paul tuh yang dari Bali yang kebetulan kuliah di sini. Mereka tuh ya Paul ada community lah, maksudnya community dari SMP, terus sering kumpul-kumpul di sini. Mereka tuh semua ngikutin Bang Gofar. Yang bener loh. Bener. Salah mentak kita ngomong, main dong ke Warkop Polim. Ke Polim? Iya, Warkop gua. Oh iya, ayo. Harusnya mereka sini tapi mereka segan. Tapi serius mereka ngikutin banget Bang Gofar. Iya, main ke Warkop Polim dong. Iya. Gila lu, masa Yamaha doang yang main Warkop Polim? Kita udah kolaborasi loh. Oh iya, harusnya. Iya, nanti lu juga datang ya. Iya, nanti Paul bawa NMAX. Wih. Teman gua Wancoy udah punya NMAX 155 full ABS. Berat. Langsung dijelasin detail. Tapi salam buat teman-teman lu ya. Oke. Salam juga buat peliharaan lu. Ada berapa sih lu? Ayam. Lu melihara ayam? Ayam. Berapa biji? Sekarang 70-an ada kayaknya. Anjing, peternakan cuy. Peternak di Singaraja tapi. Gue punya anjing di rumah. Oh, anjing. Namanya Broto, Frenchie, umur 9 tahun. Oh iya. Iya. Kalau anjing sih di Bali juga. Di Bali kan emang. Di sini kucing doang ada 4. Bapak sama emaknya namanya, yang bapaknya Olaf. Yang ibunya Kuro. Punya anak 2. Yang satunya Embut. Embut. Satu lagi? Yang satunya Make It. Oh, make it. Jadikanlah ini. Make it. Embut dan make it. Bagus juga ya guys. Tapi serius namanya itu. Salamnya buat Embut sama make it ya. Tapi kita kasih tantangan nih ke Paul nih sekarang nih untuk lu membuat lagu dari curhatan netizen. Ratu, silakan Ratu. Apa tuh? Paul yang milih. Paul silakan Ratu. Mau yang ini atau ini? Nih. Mana ya? Ya, ini aja lah. Oke. Ini Mbak Tegal pas ini nih. Oh, Belet. Coba ya. Ya, coba. Belet, lagunya belet. Wah. Main keyboardnya. Wah. Kan tiba-tiba Brian McKnight datang. Oke. Coba ya. Ya. Ibu Warta, apa kabar? Rekeningnya bukan ibunya. Kemanakah uang itu berlari? Kenapa tidak ke saya?
Lumayan loh 25 juta. Oh, ada speech-nya, boleh. 25 tinggal 20 juta dapat NMAX baru tuh. Iya. Nah, buat tahu loh. Teruntuk ibu, banyak-banyak bersyukur. Yang penting ibu masih sehat. Lanjut. Semua karena Gusti Allah yang menyelamatkan kita, mengatur rezeki kita. Itu. Thank you Bang Gofar. Biar ada sisi religinya. Iya benar. Oh iya. Lu kalau ngomong religi ntar nanya gua aja. Oh. Putar buat Nyoman Paul dong, mantap. Thank you. Nyoman Paul, terima kasih. Terima kasih. Thank you Bang Gofar. Buat Jai dan teman-teman yang udah nonton langsung di sini, thank you banget di sini ya. Teman-teman yang mau nonton langsung ke Kenal Podcast, jangan lupa tuh DM Yamaha WKWK juga DM, dan semuanya jangan lupa untuk komen, subscribe channel YouTube Yamaha Indonesia. Jangan lupa ya. Minggu depan kita tunggu siapakah tamu yang akan hadir di Kenal Podcast. Gofar Hilman pamit, Nyoman Paul pamit, Ratu pamit, sampai jumpa semuanya. Bye. Bye. Oh iya. Lo pengen nongkrong pagi siang sore, bakalan seru kalau nongkrong rame-rame, ngobrolin motor atau ngomong apa aja. Siapin itu kopi, Kenal Podcast is in the house. Kenal Podcast. Pikirannya diisi. Kenal Podcast. Sambil ketawa tiwi. Kenal Podcast. Si podcast paling the best. Kenal Podcast.